Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan tentang Building Structure and Safety Assessment, yaitu bagaimana cara mengevaluasi kekuatan struktur dan juga keamanan pada bangunan yang sudah ada. Ada dua poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Building Structure Assessment, beserta langkah-langkahnya. Ada 3 step utama, yaitu yang pertama adalah mengevaluasi risiko seismik atau risiko gempa yang ada di site project bangunan yang akan kita evaluasi. Yang kedua adalah mengevaluasi potensi kerentanan bangunan dalam sebuah gempa dengan metode Rapid Visual Screening yang dikembangkan dari VEMA 154. Dan yang ketiga adalah simulasi untuk melihat performa struktural dengan software yaitu RESIST. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana mengevaluasi keamanan bangunan dalam kebakaran yang dilakukan dengan checklist berdasarkan pada PD T11 2005C dari Balitbang PU, dan juga yang kedua adalah dengan melakukan simulasi evakuasi dengan software, misalnya dengan Pathfinder. Yang pertama, ketika kita ingin mengakses kemampuan bangunan kita ketika terkena gempa, bagaimana kondisi strukturnya, kita harus mengetahui dulu resiko gempa di site di mana bangunan tersebut berada. Cara melihatnya, kita bisa melihatnya di online database. Tapi kita harus tahu dulu standarnya. Menurut BNPB, ada resiko kelas-kelas kegempaan yang ada di Indonesia berdasarkan ukuran intensitas gempa bumi. Ada yang sifatnya rendah, ada yang menengah, dan juga ada yang tinggi. Rendah adalah jika PGA-nya kurang dari 0,2501, menengah adalah jika PGA-nya antara 0,2501 hingga 0,7, dan tinggi jika PGA-nya di atas 0,7. Untuk mengetahui berapa PGA di sebuah lokasi lahan atau bangunan yang kita akan periksa, kita bisa masuk ke website Desain Spektra Indonesia dengan alamat yang ada di sini. Di alamat ini, ketika kita masukkan, kita akan menemukan tampilan website seperti ini. Dan di sebelah kiri, kita akan melihat ada kolom untuk menginput koordinat, baik itu lintang maupun bujur. Kita tinggal memasukkan di situ koordinat dari lahan di mana bangunan yang akan kita periksa itu terletak. Contohnya misalnya, saya ingin memeriksa beberapa koordinat di Bundaran Hotel Indonesia untuk bisa mengetahui PGA-nya dan mengetahui resiko gempaannya. Di sini saya menggunakan cara yang paling mudah, yaitu dengan membuka Google Map. Saya tinggal search atau cari lokasi yang akan saya periksa, lalu di bagian atas di URL, ini akan muncul koordinat dari titik yang akan saya cek berupa angka. Nah, angka ini akan saya copy dan saya masukkan ke kolom koordinat di website Desain Spektra Indonesia yang tadi. Setelah saya masukkan, lalu saya klik tampilkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Data PGA yang tadi kita butuhkan itu terletak di bawah, yang kalau saya zoom atau saya perbesar, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini akan muncul PGA dan lalu akan ada angkanya. Angka inilah yang akan menjadi patokan kita. Ketika saya memeriksa Bundaran Hotel Indonesia, angka yang muncul adalah 0,378. Saya cek kembali ke standar risiko kegempaan berdasarkan BNPB, maka 0,378 itu masuk di kelas moderat atau menengah. Karena PGA menengah adalah 0,25 hingga 0,7. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa Bundaran Hotel Indonesia itu risiko kegempaannya menengah. Lalu setelah kita menemukan data itu, kita bisa menggunakannya lebih lanjut untuk melakukan rapid visual screening atau screening visual secara cepat, antara lain menggunakan spreadsheet yang dikembangkan dari VEMA 154. VEMA adalah semacam BNPB-nya Amerika Serikat. Metode rapid visual screening ini dibagi berdasarkan building type atau struktur bangunan yang berbasis pada material. Nanti akan ada kode-kode W1, W2, S1, S2, C1, dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah kode untuk tipe struktur dan material. W artinya wood,
S artinya steel, C artinya konkret, dan seterusnya. Untuk setiap tipe struktur dan material akan ada basic score atau nilai dasar yang sudah tertera di tabelnya. Lalu yang harus kita lakukan adalah kita melihat modifiers atau aspek-aspek yang bisa menaikkan atau menurunkan skor dasar yang sudah ada, yang nanti akan menentukan apakah bangunan kita itu rawan atau tidak rawan ketika terkena gempa. Ketika kita akan menggunakan rapid visual screening, kita harus menggunakan spreadsheet atau tabel yang sesuai dengan kondisi site yang kita periksa. Ada 3 jenis tabel. Yang pertama, tabel untuk risiko kegempaan rendah, lalu kedua untuk risiko kegempaan menengah, dan yang ketiga untuk risiko kegempaan tinggi. Setiap tabel ini punya basic score atau skor dasar yang berbeda, sehingga perlu dipastikan bahwa kita menggunakan tabel yang benar. Dari mana kita bisa mengetahuinya dengan mengecek PGA di Desain Spektra Indonesia tadi, sehingga kita bisa tahu bangunan yang kita periksa itu ada di area low seismicity atau moderate atau high. Selanjutnya, untuk memilih tabel, kita harus tahu kode mana yang akan kita pilih, karena setiap kode ini akan memiliki tabel yang berbeda. Nah, kode ini berdasarkan pada material dan tipe struktur. Ada keterangannya di sini, misalnya kode W1 itu adalah untuk rangka dari kayu yang ringan, fungsinya residensial atau komersial, dan luasannya kurang dari 500 square feet. Nah, ketika kita punya tipe bangunan seperti ini, maka kita menggunakan tabel untuk kode W1. Untuk bangunan beton misalnya, yang menggunakan dinding geser atau shear wall, kita menggunakan kode C2. Di sini ada concrete dan shear wall. Lalu misalnya kita akan menggunakan baja, kita bisa menggunakan di tipe S. Tinggal kita pilih tipe S mana yang paling cocok dengan bangunan yang akan kita periksa. Misalnya baja dengan brace frame, dengan penguat diagonal-diagonal bracing, maka kita menggunakan S2, steel brace frame, dan seterusnya yang ini bisa dicermati satu persatu, sehingga kita bisa menentukan jenis struktur yang akan kita periksa sudah menggunakan tabel yang tepat. Lalu selanjutnya, setelah menentukan tabel yang digunakan, kita harus melihat modifiers. Itu adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kerawanan atau kerentanan bangunan kita ketika terjadi gempa. Modifiers ini ada beberapa, antara lain yang pertama ketinggian bangunan, lalu yang kedua jenis tanah. Nanti kita tinggal memasukkan di tabel ketinggian bangunan kita itu kategori yang mana dan jenis tanah kita termasuk ke kategori yang mana. Untuk jenis tanah ini harus dicek langsung di lokasi dengan data real. Biasanya untuk bangunan tinggi atau menengah, biasanya tipe tanahnya adalah A, B, atau paling tidak C. A atau B itu adalah batuan keras atau batuan rata-rata, lalu tipe C itu adalah batuan lunak atau tanah yang padat atau keras. Kurang dari itu biasanya kualitas tanahnya kurang memadai. Lalu modifiers yang lain yang harus diperhatikan ketika kita mengakses bangunan nanti adalah vertical irregularity atau irregularitas vertikal. Yang ada beberapa tipe penerapannya, antara lain yang pertama adalah soft story, lantai dasar yang terbuka dan tidak kaku. Ini adalah sebuah vertical irregularity. Lalu ada juga tampak yang berundak-undak, lalu ada dinding yang miring keluar, lalu ada bangunan yang terletak di perbukitan, lalu ada bangunan dengan kolom-kolom yang pendek, lebih pendek dari baloknya. Juga ada bangunan dengan dinding pengisi yang tidak digunakan penguat apapun. Ini adalah contoh bangunan dengan tampak yang berundak-undak. Ini adalah contoh bangunan dengan dinding yang miring keluar. Jika kita menemukan kasus seperti ini di bangunan yang akan kita periksa, maka hal-hal ini bisa meningkatkan kerentanan atau kerawanan bangunan kita terhadap gempa. Modifiers yang lain adalah yang berkaitan dengan denah. Intinya, semakin denahnya bentuknya tidak sederhana atau tidak reguler, maka semakin tinggi risiko bangunan kita ketika terkena gempa. Contoh bangunan dengan denah yang tidak reguler itu adalah yang punya denah misalnya bentuknya L atau Y atau H atau E atau plus dan seterusnya seperti ini. Atau juga bangunan dengan misalnya satu sisi dia cukup kuat, tapi di sisi yang lainnya dia terbuka sehingga kekuatan atau kekakuannya tidak merata. Nanti
Dari modifiers yang kita sudah amati dengan teliti di bangunan yang kita periksa, kita bisa mengisi tabel Rapid Visual Screening seperti yang ada di kanan. Pada intinya, kita tinggal mengisi bagian yang tidak diarsir, yang dibiarkan putih. Di sini nanti kita lihat saja di sebelah kiri aspek apa yang harus kita cek di bangunan, modifiers apa yang harus kita cek. Jika hal yang tertulis di kiri itu kita temukan di bangunan yang kita periksa, maka kita masukkan angka 1 di bagian sini. Tapi jika kita tidak menemukan, kita masukkan angka 0. Setelah kita isi dengan lengkap, nanti akan muncul final score atau nilai akhir, dan akan keluar angkanya. Jika final score dari bangunan yang kita periksa itu lebih dari 2, artinya bangunan kita kemungkinan besar tahan gempa. Tapi kalau final score di bangunan yang kita periksa kurang dari 2, artinya bangunan kita rawan atau rentan jika terkena gempa. Desain yang punya skor kurang dari 2 itu harus dengan spesifik dikonsultasikan dengan structural engineer. Berikut ini adalah contoh penggunaan worksheet Rapid Visual Screening untuk mengecek sebuah bangunan. Misalnya bangunan yang akan kita periksa itu materialnya adalah beton dan dilengkapi dengan shear wall atau concrete with shear wall. Maka di sini kita menggunakan tab C2. Ketika kita menggunakan steel, kita bisa melihat misalnya ada tab S1 yang di sini nanti adalah untuk fungsi steel tertentu, wood adalah W1 dan W2 wood light frame sebagai contoh dan seterusnya. Tapi di sini kita akan menggunakan C2 dulu karena kita menggunakan concrete with shear wall. Di sini kita scroll ke bawah dan jangan lupa dipastikan ini adalah kategori risiko gempa yang sesuai. Dalam hal ini misalnya tadi di Bundaran HI di sana risiko kegempaannya moderat, maka ini saya juga menggunakan tabel yang moderat. Kita scroll ke bawah, di sini sudah ada basic score 3,6 dan di sini sudah ada angka 1. Di sini ini kita biarkan saja. Selanjutnya yang kita lihat ke bawah adalah bagian-bagian yang tidak diarsir, yang ada kolom putih. Nah, di sinilah harus kita isi. Coba kita scroll ke bawah, di sini kita bisa melihat soil at site atau kondisi tanah di lahan. Di sini, jika kondisi tanah kita itu masuk kategori A atau B, artinya adalah batuan keras atau batuan normal, maka kita tidak perlu mengisi apa-apa, karena di sini bagiannya sudah diarsir. Tapi jika tipe tanah kita itu C, D, atau E, maka kita perlu mengisi di bagian yang putih-putih ini. Misalnya, untuk bangunan saya, tipe tanahnya adalah A atau batuan keras. Maka, untuk tipe tanah C, ini saya isi dengan angka 0, tipe D saya isi angka 0, dan tipe E saya isi angka 0. Karena ini tidak ditemukan dalam kasus sehingga harus saya isi dengan angka 0. Lalu saya scroll down ke bawah. Di sini ada ketinggian bangunan. Apakah dia mid-rise 4-7 lantai atau high-rise lebih dari 7 lantai. Misalnya bangunan yang saya cek adalah bangunan mid-rise yang hanya 5 lantai. Maka bagian mid-rise 4-7 lantai saya isi angka 1 karena saya menemukan. Tapi yang bagian high rise itu saya isi angka 0, karena itu tidak saya temukan di bangunan yang saya periksa. Lalu saya scroll down, di sini kita menemukan warna putih lagi untuk vertical irregularity. Apakah ada bagian vertikal pada bangunan kita yang tidak sederhana, misalnya apakah ada soft story di bagian bawahnya, atau ada dinding yang menjorok keluar, atau tangga-tangga dinding yang bertangga-tangga ke dalam. Misalnya dalam kasus ini saya tidak menemukan, bangunan saya hanya lurus dari bawah ke atas, maka akan saya tulis 0, karena saya tidak menemukannya. Saya scroll down dan di sini bertemu horizontal irregularity. Apakah ada irregularitas secara horizontal, misalnya denah yang berbentuk L, U, T, atau bentuk-bentuk lain. Misalnya di sini denah saya berbentuk T, jika dilihat dari atas. Maka di sini akan saya tulis angka 1 karena saya menemukan. Nah, dengan demikian di sini keluar final score 3,3. Sesuai ketentuan tadi, jika final score-nya lebih dari 2, artinya bangunan saya masih relatif aman atau tahan terhadap gempa. Sehingga dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa bangunan yang saya cek skornya cukup baik dan dia aman terhadap gempa.
Cara lain yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi ketahanan bangunan kita secara struktural terhadap pembebanan termasuk gempa adalah dengan melakukan simulasi performa struktural dengan software. Salah satu software yang sangat mudah digunakan adalah Resist Software. Software ini dikembangkan di New Zealand oleh Profesor Andrew Charlson dan bisa di-download dengan gratis di link di bawah ini. Dan jika teman-teman ingin melihat tutorialnya secara lengkap, sudah ada juga di YouTube pada link di bawah ini. Software ini sangat sederhana karena dia bersifat rule of thumb untuk desain guideline. Jadi kita tidak perlu memasukkan angka-angka atau koordinat yang terlalu spesifik. Lalu software ini juga mempertimbangkan komponen struktur vertikal dan hanya struktur utama saja, sehingga kita harus memilih komponen struktur mana yang akan kita modelkan. Di sini jumlah lantai maksimum yang bisa disimulasikan adalah 8 lantai, dan nanti perilaku strukturalnya akan disimulasikan dalam sumbu X dan Y, sehingga untuk setiap sumbu kita harus memilih jenis komponen struktur mana yang akan kita modelkan. Lebih lengkapnya tutorial mengenai step by step penggunaan Resist Software dapat kita lihat berikut ini. Ketika kita membuka Resist Software, yang pertama muncul tampilannya adalah seperti ini. Di sebelah kiri ada bagian di mana kita bisa memasukkan data-data bangunannya, dan di sebelah kanan adalah model yang dihasilkan dari data-data yang kita masukkan. Lalu di sebelah kiri bawah ini ada tab yang bisa kita ikuti dari kiri ke kanan satu persatu, hingga nanti di sini kita bisa melihat result-nya dalam bentuk diagram seperti ini dan juga modelnya. Kita akan mulai dari sebelah kiri bawah, yaitu building, tipe bangunan yang akan kita modelkan. Di sini kita bisa memilih pentingnya bangunan yang akan kita evaluasi. Apakah dia itu bangunan dengan risiko rendah, misalnya bangunan tidak permanen, atau dia struktur normal yang biasa kita gunakan sehari-hari, seperti rumah, sekolah, atau dia bangunan dengan jumlah pengguna yang sangat padat, misalnya gedung pertemuan, bioskop, atau juga post disaster functions. Ini adalah bangunan-bangunan yang harus sangat kuat dan harus tetap bertahan meskipun terkena gempa, seperti misalnya rumah sakit atau kantor polisi. Nah, di sini saya akan memodelkan misalnya untuk normal structure saja. Selanjutnya kita bisa masukkan number of story atau jumlah lantai di sini. Misalnya di sini saya akan masukkan jumlah lantainya 5, lalu ada ketinggian antar lantai. Di sini sudah tertulis 3,5, misalnya saya akan membuat ketinggian antar lantainya 3. Dan di sini modelnya akan otomatis terupdate. Lalu ketinggian atap di sini kita masukkan roof height. Misalnya atapnya adalah atap miring dan ketinggian maksimum kemiringannya itu kalau di total 3 meter. Maka di sini kita masukkan 3. Nah, di sini kita tidak perlu modelkan atapnya dengan detail, cukup ketinggiannya saja yang kita masukkan. Lalu di sini kita bisa memilih material dan juga beban-beban untuk komponen-komponen bangunannya. Misalnya floor weight atau berat lantai. Kita bisa pilih lantainya itu yang ringan, sedang, atau berat. Nah, keterangan mengenai lantai apa yang masuk kategori sedang, material lantai apa yang memasuki kategori berat, itu bisa dilihat di bawah sini. Bisa di scroll down. Di sini ada keterangan, misalnya untuk floor weight atau beban lantai yang ringan itu misalnya timber flooring atau sistem lantai dari kayu. Lalu medium itu misalnya baja dengan decking dari baja tipis. Lalu kalau misalnya berat itu adalah beton bertulang yang dicor. Nah, di sini saya akan masukkan untuk bangunan saya, misalnya dia menggunakan decking dari plat baja tipis, maka saya akan masukkan kategorinya dia medium. Lalu untuk selanjutnya ada floor lift load, ini adalah beban hidup. Kita bisa pilih apakah domestik, perumahan, hotel, atau office. Office itu perkantoran, tempat bekerja, atau storage. Storage ini gudang, tempat penyimpanan, bisa juga masuk pabrik dengan alat-alat berat. Di sini saya masukkan misalnya domestik. Selanjutnya kita memilih material dinding, baik interior maupun eksterior.
Kembali lagi, detailnya untuk materi yang ringan, sedang, atau berat, itu bisa di-scroll down. Di sini ada keterangannya untuk dinding interior itu apa saja yang masuk kategori ringan, sedang, berat, dan juga untuk eksterior. Misalnya untuk interior saya hanya akan menggunakan yang ringan, karena dia misalnya hanya gypsum. Maka di sini interior wall-nya saya masukkan light. Lalu untuk eksterior, di sini akan digunakan kaca dan sedikit batu bata. Maka untuk seperti itu, saya akan milih yang heavy karena dia 33% kaca dan sisanya adalah masonry atau batu bata. Maka saya akan pilih heavy. Lalu untuk roof weight-nya bisa dilihat juga di sini apa saja yang masuk ringan, misalnya rangka kayu yang ditutup dengan penutup logam. Lalu medium misalnya rangka kayu dengan atap genting tanah liat atau genting beton. Lalu heavy jika atapnya dark. Nah, di sini saya masukkan dia medium. Misalnya dia rangkanya kayu dengan penutup genting beton. Oke, maka untuk data bangunan di sini sudah selesai. Saya akan beralih ke tab yang kedua yaitu floor plan. Di sini ketika kita buka, dia default-nya adalah persegi seperti ini. Kita bisa klik perimeter, klik set rectangular. Nah, di sini kita bisa memasukkan ukuran bangunan kita secara global, baik sumbu X maupun Y. Misalnya, saya ingin membuat sumbu X-nya 20 meter dan sumbu Y-nya hanya 10 meter. Maka saya masukkan angka 20 dan 10. Saya klik OK. Nah, maka bangunan kita akan menjadi panjang seperti ini. Kita bisa klik layout, zoom to fit untuk menampilkan supaya pas di layar. Nanti komponen-komponen yang sudah ada di sini seperti shear wall dan seterusnya itu bisa kita modifikasi nanti. Tapi untuk sementara ini bisa kita abaikan dulu saja. Nah, seandainya saya mempunyai kelengkungan di bangunan saya juga bisa membuat modifikasi dengan menambahkan titik, lalu nanti membuat kelengkungan. Misalnya saya ingin membuat kelengkungan di bagian sebelah sini, kanan, maka saya akan menambahkan titik di garis ini dengan cara klik kanan di garis dan add point. Lalu saya klik kanan di sini dan add point. Nah, selanjutnya poin-poin ini bisa saya geser-geser. Sehingga tercipta lengkungan seperti ini misalnya. Nah, otomatis di sini kelengkungannya langsung terupdate di model. Oke, selanjutnya kita beralih ke tab yang ketiga yaitu earthquake. Nah, di sini kita harus masukkan data dari Desain Spektra Indonesia. Saya akan gunakan saja tadi data dari Bundaran HI, di mana PGA-nya adalah 0,3. Maka di sini di bagian hazard factor ini juga akan saya masukkan 0,3. Nah, untuk map ini jika diklik nanti akan keluar, tapi bukan untuk Indonesia. Selanjutnya untuk soil type, ini saya masukkan sesuai kondisi di bangunan yang akan kita cek. Misalnya di bangunan yang saya cek itu tipe tanahnya adalah rock atau batuan keras, maka tipenya A atau B. Maka saya ganti dengan soil type-nya rock A atau B. Oke, data ini cukup untuk data gempa. Lalu tab selanjutnya di bawah itu adalah angin. Di sini bisa kita abaikan karena di Indonesia bahaya angin tidak terlalu besar dan data angin yang default ada di sini itu juga untuk New Zealand. Jadi untuk angin bisa kita lewati. Nanti hasilnya tidak perlu kita gunakan. Lalu kita geser ke kanan ke lateral structure. Nah, di sini kita harus memasukkan komponen-komponen struktur utama apa saja untuk setiap sumbu. Di sini ada sumbu X yang arah ke sini dan sumbu Y yang arah ke sini. Misalnya untuk yang sumbu X, saya ingin menggunakan bukan dinding, bukan structural wall, tapi saya menggunakan moment frame atau rangka. Di sini juga ada pilihan brace frame, tapi saya akan menggunakan moment frame, rangka kolom balok. Maka saya ganti seperti ini, langsung terupdate di modelnya, lalu jumlah frame-nya berapa, nanti bisa kita ganti di bagian floor plan. Jadi ini kita abaikan dulu. Kita masukkan number of base per frame, itu adalah jumlah portalnya nanti akan ada berapa modul,
Di sini misal saya ingin membuatnya menjadi 4 modul, maka saya masukkan angka 4, maka dia langsung terupdate seperti ini. Lalu, karena tadi panjangnya 20 meter, ketika, modulnya ada 4, maka untuk satu bay-nya atau satu modulnya panjangnya adalah 5 meter, maka saya masukkan angka 5. Nah, lalu selanjutnya floor width supported by beam, ini adalah, lebar lantai yang ditahan oleh satu beam. Itu adalah, bisa kita anggap sama dengan jarak dari kolom ke kolom, maka di sini juga akan saya masukkan 5. Nah, ukuran kolomnya di sini asumsi awal saya adalah, misalnya 40 senti, sehingga saya masukkan 0,4 meter. Nanti kalau ternyata ini kurang besar, kita bisa mengubah ukurannya berdasarkan hasil simulasi. Oke, maka untuk sumbu, X, komponen strukturnya sudah selesai dimodelkan. Nanti bisa kita rapikan di floor plan. Sekarang saya akan memodelkan untuk sumbu Y. Di sumbu Y, di sini saya akan menggunakan shear wall atau dinding geser yang menjadi struktur utama. Maka saya memilih use structural walls. Materialnya apa? Bisa dipilih ada kayu, bisa juga konkrit dan masonry atau konkrit. Di sini saya akan pilih konkrit atau beton bertulang biasa. Nah, jumlah dindingnya nanti bisa diedit di floor plan. Kemudian panjang dindingnya saya akan pilih misalnya 5 meter. Dan ketebalan dindingnya saya buat sementara ini 20 cm. Nanti jika kurang tebal atau terlalu tebal bisa kita perbaiki. Oke. Nah, di sini pemodelan sudah selesai dan kita bisa langsung lihat result-nya, tapi sebelumnya kita rapikan dulu di floor plan. Nah, misalnya seperti ini, ketika kita lihat dari atas, rangka yang di sini masih ada di luar bangunan, kita bisa geser saja dia ke dalam, seperti ini. Sehingga sesuai dengan denah yang kita punya. Kita tidak perlu terlalu detail, teman-teman, dalam meletakkan komponen-komponennya, karena di software ini tidak sampai harus memasukkan angka yang sangat detail. Kita bisa menggeser-geser seperti ini secara global saja. Nah, misalnya saya ingin rangkanya tidak di pinggir tapi di tengah, lalu lantai di bagian yang lengkung ini nanti sifatnya melayang, jadi dia semacam overhang, itu juga bisa. Lalu misalnya saya masih merasa ingin menambahkan kolom di sini, deretan kolom. Maka saya bisa klik kanan, lalu add elements in X direction, karena tadi kolom berada di sumbu X, modul-modul kolom. Lalu muncul dan bisa saya geser seperti ini. Nah, bertambah satu modul kolom di sini. Lalu, misalnya saya ingin menambahkan shear wall di tengah, maka saya bisa klik kanan, lalu add elements in Y directions. Karena tadi shear wall di sumbu Y, nah lalu muncul shear wall, tinggal saya letakkan saja, saya ingin shear wall di mana. Oke, misal seperti ini. Nah, selanjutnya kita cek result. Di sini terlihat ya teman-teman, bahwa di bagian X, sumbu X, tidak ada yang melebihi 100% diagram-diagramnya. Artinya apa? Artinya untuk sumbu X itu kekuatan strukturnya sudah memadai. Lalu untuk sumbu Y, di sini juga tidak ada yang melebihi 100%. Artinya di sini kekuatan strukturnya untuk sumbu Y yang bagian ini itu juga sudah memadai, bahkan sangat memadai karena dia hanya maksimumnya 38%, tidak cukup jauh dari 100%. Nah, saya ingin ngecek, seandainya saya ingin mengurangi komponen struktur saya ingin menghapus beberapa modul, misalnya ini, saya hapus, saya klik kanan di bagian kolom ini, lalu saya delete elemen. Nah, ternyata untuk sumbu X, ketika saya hapus kolom yang ada di sini, deretan kolom-kolom ini, di sini dia sudah melebihi 100% dan muncul tulisan fail. Artinya struktur ini di sumbu X sudah gagal atau tidak akan bisa menahan gempa atau pembebanan. Nah, dengan demikian berarti deretan kolom yang di sini tadi, kalau kita klik 3D modelnya yang sekarang hilang, itu masih tetap diperlukan. Maka saya akan kembalikan lagi.
dengan cara klik kanan, add elemen di X direction, sehingga kolom yang muncul lagi. Dan saya kembalikan lagi ke tempatnya tadi. Dan kita lihat lagi result-nya. Dan sudah kembali, aman kembali seperti semula. Nah, demikian contoh simulasi sederhana untuk melihat kekuatan performa struktur sebuah bangunan dengan software Resist. Teman-teman bisa langsung mendownload dan mempraktekannya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara mengevaluasi keamanan bangunan kita ketika ada kejadian kebakaran. Di sini kita bisa menggunakan sebuah checklist yang dikembangkan oleh Prof. Nurkolis Idam berdasarkan pada PDT 1125C Balitbang PU. Nah, di sini ada 4 aspek yang harus kita lihat, yang masing-masing itu nanti ada bobotnya, dan dari bobot itu kita bisa lihat sebenarnya ketahanan bangunan kita terhadap gempa itu berapa persen, apakah sudah cukup tinggi atau masih rendah. Aspek yang pertama adalah kelengkapan tapak, bobotnya 25%. Yang kedua adalah sarana penyelamatan, bobotnya 25%. Sistem proteksi aktif, itu bobotnya 24%. Dan yang terakhir adalah sistem proteksi pasif yang bobotnya 26%. Untuk scoring sistemnya cukup sederhana. Ketika kita mendapatkan nilai nanti akhir 80-100, itu artinya dia sudah sesuai persyaratan. Kalau 60-80 artinya sudah cukup, artinya terpasang sarananya, tapi ada sebagian kecil instalasi yang tidak sesuai persyaratan. Lalu kalau kurang dari 60, maka artinya kurang atau tidak sesuai sama sekali dengan persyaratan. Nanti ketika kita mengisi checklistnya, kita cukup mengisikan B atau C atau K, yang artinya baik, cukup, atau kurang, di tabel spreadsheet yang akan digunakan. Tabelnya seperti ini, tampilannya ini adalah bagian depan rekapnya, yang nanti akan menunjukkan nilai akhir di sini. Dan ini adalah tempat kita bisa memasukkan skor satu persatu untuk setiap aspek dari 4 aspek yang harus dicek. Skor bisa dimasukkan di sini, B, C, atau K di bagian yang berwarna hijau. Nanti jumlah nilainya di sini akan terhitung secara otomatis, dan rekapitulasi di bagian depan juga akan muncul secara otomatis. Nah, sekarang yang perlu dipahami adalah menentukan bagaimana kita menilai apakah untuk sebuah aspek itu nilainya baik, cukup, atau kurang. Ketika kita buka tabelnya di halaman yang lebih belakang, di sana akan ada kriteria penilaian untuk detailnya. Misalnya untuk aspek yang pertama yaitu kelengkapan tapak atau site equipment, ada 4 sub kelengkapan yang harus kita lihat. Yang pertama adalah sumber air, kedua jalan lingkungan, ketiga jarak antar bangunan, dan yang keempat hidran halaman. Nanti sudah ada di sini untuk misalnya sumber air, nilainya itu akan baik jika ada kriteria ini dan dia terpenuhi. Tersedia dengan kapasitas yang memenuhi persyaratan minimal terhadap fungsi bangunan. Lalu cukup itu jika dia tersedia, tapi kapasitasnya di bawah persyaratan minimal terhadap fungsi bangunan. Lalu kurang jika dia tidak tersedia. Dan seterusnya. Jalan lingkungan misalnya nilainya akan B atau baik jika dia memenuhi kriteria berikut. Tersedia dengan lebar minimal 6 meter, diberi perkerasan, dan lebar jalan masuk minimal 4 meter. Lalu dia nilainya cukup jika tersedia dengan lebar kurang dari persyaratan minimal, yaitu kurang dari 6 meter. Nilainya kurang jika tidak tersedia. Nah, kriteria ini bisa dibaca satu persatu dan tinggal dicek bagaimana kondisinya di bangunan yang kita nilai atau kita evaluasi. Lalu dari kondisi nyata yang kita lihat, kita masukkan nilainya B, C, atau K untuk setiap aspek. Ini adalah aspek yang kedua, adalah sarana penyelamatan atau evacuation route. Di sini sub kelengkapannya ada yang pertama jalan keluar, yang kedua adalah konstruksi jalan keluar, dan yang ketiga landasan helikopter. Nanti bisa dilihat di tabelnya dengan lebih detail apa saja
kriteria untuk baik, cukup, dan kurang untuk masing-masing sub kriteria ini. Dan juga kadang-kadang ada kriteria yang tidak wajib dimiliki oleh semua bangunan, hanya untuk bangunan kondisi tertentu saja. Misalnya landasan helikopter. Keterangan detailnya akan ada di tabel. Lalu untuk yang ketiga, aspek yang harus dicek di bangunan adalah proteksi aktif atau active protection. Cukup banyak subnya, yaitu ada deteksi dan alarm, Siamese connection, pemadam api ringan atau APAR, hidran gedung, sprinkler, sistem luapan pemadam, pengendali asap, deteksi asap, pembuangan asap, lift darurat, cahaya darurat, listrik darurat, dan ruang pengendali operasi. Nanti kriteria untuk baik, cukup, dan kurangnya akan ada di tabel dan bisa dibaca satu persatu. Yang terakhir adalah proteksi pasif atau passive protection. Di sini ada 3 aspek, ketahanan api struktur bangunan, kompartemenisasi ruang, dan perlindungan bukaan. Detail kriterianya juga akan ada di tabel yang bisa dicek satu persatu. Nah, dari situ nanti kita tinggal lihat hasilnya berapa untuk bangunan kita, dan kita bisa lihat persentase skor yang didapat dengan skala 0 sampai 100. Di atas 80 itu baik, 80 sampai 60 itu cukup, dan kurang dari 60 itu kurang. Lalu cara lain yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi performa bangunan kita ketika gempa adalah dengan menggunakan software simulasi evakuasi. Salah satu contohnya adalah Pathfinder. Di sini lebih menitik beratkan kepada bagaimana pergerakan manusia di dalam bangunan, bagaimana mereka akan memilih jalan keluar, bagaimana jumlah orangnya ketika terjadi sebuah kegawat daruratan dalam suatu ruang, apakah bisa berkurang dengan cepat atau tidak. Dengan software ini kita bisa mengimpor model bangunan yang akan kita periksa dari program CAD. Jadi kita modelkan dulu di software lain, lalu kita impor ke sini. Lalu nanti kita bisa membuat occupants atau penghuninya, kita bisa tentukan jumlahnya berapa, lokasinya di mana, di dalam ruang-ruang bangunan yang akan kita evaluasi. Lalu di sini kita juga bisa meletakkan pintu, tangga, bordes tangga, dan juga lift. Sehingga ini aspek-aspek yang penting ketika nanti terjadi kegawat daruratan, bisa untuk evaluasi sesuai dengan bangunan aslinya dan juga bisa untuk desain. Lalu kita bisa memodifikasi perilaku pengguna bangunan sesuai dengan keinginan kita atau prediksi kita. Misalnya seperti ketika orang ada di lantai atas, menurut kita berapa persen kemungkinannya dia akan menggunakan lift ketika kondisi darurat, dan berapa persen kemungkinannya dia akan menggunakan tangga. Misalnya orang yang ada di lantai-lantai bawah, tentunya secara logika dia kemungkinannya akan lebih besar menggunakan tangga daripada menggunakan lift. Tapi mungkin berbeda dengan orang yang di lantai atas. Nah, itu bisa kita modifikasi sesuai dengan pengamatan kita. Lalu, pada akhirnya software ini akan mampu mengkompilasi sebuah simulasi bagaimana jika terjadi kegawat daruratan dan harus terjadi evakuasi massal. Dia juga akan bisa misalnya melihat dalam jangka waktu tertentu, maka di sebuah ruangan itu jumlah orangnya bisa berkurang berapa banyak. Artinya yang bisa melarikan diri keluar itu ada berapa banyak. Dan kita juga bisa menghasilkan diagram seperti ini atau video report. Jika teman-teman akan menggunakan software ini untuk mengevaluasi kondisi sebuah bangunan, maka teman-teman bisa mengklik link di bawah ini. Di sini sudah ada kompilasi tutorial dari YouTube yang sudah disusun dan bisa digunakan untuk mencoba mengutak-atik software ini untuk digunakan dalam evaluasi bangunan yang sudah ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.